Pencuri rumah waktu subuh, pelaku ambil uang milik tetangga. Rapat paripurna istimewa DPRD Lampung. Selamat sore pemirsa Tabik Pun. Selain dua topik utama tadi, kami akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Bersama saya Hai Sofana, kita simak informasi selengkapnya. Ya, mengawal informasi pertama, Saudara Kepolisian Polres Pringsewu mengamankan seorang pelaku pencurian spesialis waktu subuh. Dalam aksinya, pelaku bahkan mencuri di rumah tetangganya sendiri dengan mengambil uang senilai 96 juta rupiah dan beberapa unit handphone hanya untuk berfoya-foya. Seorang pemuda berinisial LIF ditangkap tim TKP 308 Satreskrim Polres Pringsewu, Lampung, lantaran mencuri uang 96 juta rupiah dan 2 unit handphone milik tetangganya sendiri di Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu. Pelaku ditangkap bersama 3 orang penadah di antaranya berinisial DK, MA, dan TH, yang merupakan warga Kabupaten Pesawaran. Kapolres Pringsewu AKBP M. Yunus Saputra mengatakan, LIF merupakan pelaku pencurian dalam rumah spesialis waktu subuh yang telah beraksi di 2 TKP di Kabupaten Pringsewu. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku menggunakan uang hasil curian untuk berfoya-foya, mulai dari membeli motor, handphone, hingga liburan ke Yogyakarta. Dalam kasus ini, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti seperti handphone milik korban, uang tunai, dan sejumlah barang lainnya yang dibeli dari hasil kejahatan. Jadi para paling subuh ini kita ungkap berdasarkan beberapa laporan yang masuk kepada Polsek Pardasuka. Diawali dengan pengungkapan kasus ponsel yang hilang di subuh hari, kemudian dikembangkan di TKP yang lain, ditemukan juga para pelaku ini mencuri di salah satu rumah dengan kerugian material sejumlah 96 juta rupiah. Atas perbuatannya, tersangka akan dijerat dengan pasal 363 KUHP dan terancam hukuman pidana maksimal 7 tahun penjara. Sementara 3 penadah dikenakan pasal 480 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Gus Mukni Hakim TVRI Lampung melaporkan. Saudara, seorang residivis pelaku pencurian dengan kekerasan di Kabupaten Lampung Timur kembali ditangkap polisi. Akibat ulahnya merampas ponsel milik seorang pengendara di jalan raya dengan menodongkan senjata api rakitan. Anggota tim TKP 308 Satreskrim Polres Lampung Timur menangkap seorang residivis kasus pencurian dengan kekerasan berinisial DA. Pelaku diamankan tanpa perlawanan saat bersembunyi di rumah kerabatnya di wilayah Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur. DA diamankan atas laporan seorang warga yang menjadi korban dalam aksinya merampas sebuah ponsel dengan bersenjatakan senjata api rakitan miliknya. Selain mengamankan tersangka DA, polisi juga turut menyita beberapa barang bukti berupa 1 unit handphone hasil kejahatan, serta sepucuk senpi rakitan jenis revolver, berikut 2 amunisi aktif. Korban di sini perempuan ya, menggunakan senjata tajam kemudian mengambil barang milik korban. Tersangka inisial RF, di sini barang bukti kami amankan 2 buah kotak HP. Selanjutnya pasal dan ancaman hukuman pasal
365 KUH pidana dengan ancaman hukuman selama 9 tahun penjara. Akibat perbuatannya, tersangka kembali merasakan dinginnya sel penjara dan dijerat menggunakan pasal tentang pencurian dengan kekerasan, yakni pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara, serta Undang-Undang Darurat mengenai senjata api. Agus Mukni Hakim, TVRI Lampung melaporkan. Saudara, beragam kegiatan terus dilakukan oleh berbagai elemen dalam memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Di Kabupaten Tanggamus, Lampung, untuk membangkitkan semangat kemerdekaan, pihak kepolisian mengibarkan bendera raksasa dan membagikan bendera bagi masyarakat pulau terluar. Selama 4 jam perjalanan, anggota kepolisian dari Resort Tanggamus mengarungi Teluk Sebagai yang terletak di perairan Laut Tanggamus menggunakan kapal untuk mendatangi Pulau Tabuan. Bukan tanpa sebab, Korps Bayangkara ini mendatangi pulau terluar Kabupaten Tanggamus tersebut untuk membagikan bendera dan mengibarkan bendera merah putih raksasa. Tiba di Pulau Tabuan, personel Polres Tanggamus langsung disambut riuh oleh ribuan masyarakat. Mereka sangat antusias sebab akan turut ambil bagian dalam memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengibarkan bendera merah putih raksasa. Kapolres Tanggamus AKBP Rahmat Sujatmiko mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk membangkitkan semangat kemerdekaan masyarakat pulau terluar Kabupaten Tanggamus. Ini juga diharapkan dapat memupuk rasa persatuan dan kesatuan antara masyarakat dan juga aparat penegak hukum. Kami melaksanakan giat pembagian bendera simbolis dan juga pengibaran bendera putih di pulau terluar, yaitu Pulau Tabuan di Pekon Sawang Bala. Kami bersama para pekon, beberapa dinas. Ya, kami di sini ingin bahwa kami juga hadir, bahwa Polres juga hadir bersama masyarakat, bersama warga dalam rangka memeriahkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-80 ini. Pulau Tabuan merupakan pulau seluas kurang lebih 600 hektar yang berada paling luar di Kabupaten Tanggamus. Pulau ini diisi oleh lebih dari 3.500 warga yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan. Agus Mukni Hakim, TVRI Lampung melaporkan. Saudara, DPRD Provinsi Lampung menggelar rapat paripurna istimewa dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pagi tadi. Presiden menyampaikan pengantar rancangan APBN tahun 2026 serta capaian kinerja pemerintah selama 300 hari pertama masa jabatannya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung menggelar rapat paripurna istimewa dalam rangka mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada Jumat pagi tadi. Pidato kenegaraan ini merupakan rangkaian dari peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2025. Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar mengatakan, peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum penting untuk menanamkan jiwa dan semangat kebersamaan di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Sementara itu, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam pidatonya menyampaikan pengantar rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2026. Penyampaian ini menjadi salah satu momentum penting untuk memberikan gambaran umum mengenai arah kebijakan fiskal, prioritas pembangunan, serta strategi pemerintah dalam menghadapi tantangan ekonomi di tahun mendatang. Setelah deklarasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, bangsa kita berperang selama 5 tahun. Kita berperang merebut kemerdekaan dengan senjata dan dengan diplomasi, dengan semua kekuatan kita, hingga kedaulatan kita benar-benar dapat kita rebut dan diakui pada tahun 1949. Dalam pidatonya, Presiden juga memaparkan visi dan misi pemerintahan, Astacita, program-program prioritas nasional, serta capaian kinerja pemerintah selama 300 hari pertama masa jabatannya. Zakia dan Putra, TVRI Lampung melaporkan.
Saudara Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, menyatakan siap mendukung penuh program prioritas pemerintah pusat yang disampaikan Presiden dalam pidato kenegaraan di Gedung MPR, DPR, DPD RI pagi tadi. Dukungan tersebut meliputi penguatan Koperasi Merah Putih sebagai pilar ekonomi rakyat, peningkatan ketahanan pangan, hingga penyediaan makan bergizi gratis bagi anak sekolah. Pidato kenegaraan Presiden menekankan pentingnya pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program-program tersebut diharapkan mampu memperkuat daya saing daerah, sekaligus meningkatkan kualitas hidup warga. Eva Dwiana memastikan pemerintah kota akan mengoptimalkan koperasi lokal agar lebih produktif, menjaga ketersediaan pangan daerah, serta memastikan makan bergizi gratis tepat sasaran. Bandar Lampung udah berupaya, semua yang gratis, apalagi sekarang ditambah anak-anak yang putus sekolah akan kita tampung di SMA Siga, kerjasama dengan para Forkopimda, semuanya insya Allah. Dan kami pemerintah berupaya semaksimal mungkin yang terbaik untuk masyarakat dan juga daerah. Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, Eva optimis kesejahteraan warga dapat meningkat, sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi di Bandar Lampung. Alfian Rendra, TVRI Lampung melaporkan. Pemirsa, informasi selanjutnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Cara berbangga hati kepada negeri ini dengan mengenal warisan budayanya. Merasakan nikmatnya kopi dipetik dari tangan petani di tanah sendiri. Kita renungkan indahnya setiap ukiran dan kita menyebutnya warisan. Dari sanalah kita bisa memahami indahnya karya tangan anak negeri. Aku bangga buatan Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Lampung hari ini. Saudara, guna meminimalisir terjadinya penyelewengan dana desa di Provinsi Lampung, Kejagung RI memerintahkan jaksa untuk melakukan pengawasan langsung ke seluruh desa. Kendati demikian, Kejaksaan memastikan akan mendahulukan pembinaan dan pendandakan menjadi jalan terakhir atau ultimum remedium. Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui Kepala Kejaksaan Negeri melakukan penandatanganan nota kesepakatan tentang pengawasan pengelolaan dana desa bersama seluruh kepala daerah di Provinsi Lampung Kamis pagi di Gedung Sesat Agung Kota Metro Lampung. Penandatanganan kesepakatan tersebut bertujuan guna meminimalisir terjadinya penyelewengan dana desa yang dilakukan aparat desa setempat untuk kepentingan pribadi. Jaksa Agung Muda Intelijen Kejagung RI, Reda Mantovani mengatakan, kasus penyelewengan dana desa yang ditangani Kejaksaan di Provinsi Lampung relatif banyak. Akhir tahun 2024 hingga pertengahan 2025 ini, tercatat sebanyak 275 kasus hukum terkait pengelolaan dana desa yang dilakukan kepala desa maupun perangkatnya. Untuk itu, kedepannya akan dilakukan pengawasan baik secara langsung maupun penggunaan aplikasi jaga desa, sehingga dana desa dapat digunakan sesuai dengan proporsinya. Tak hanya pengawasan dana desa, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto mengusulkan aplikasi jaga desa yang dapat sekaligus memantau putaran uang di Koperasi Desa Merah Putih. Ya, pengawasannya dalam rangka tadi para kajari ini lakukan pembinaan, bimbingan langsung tanpa biaya ya di sini. Jadi tidak meminimalisir terjadinya penyimpangan dana desa. Tadi saya juga minta tolong kepada Pak Jamintel kalau bisa ada kolom untuk Kopdesnya. Karena kemarin baru saja saya menandatangani Peraturan Menteri Desa nomor 10 tahun 2025 tentang persetujuan kepala desa untuk proposal bisnis Kopdes. Dede Sailendra, TVRI Lampung melaporkan.
Saudara Gubernur Lampung dampingi Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Jaksa Agung Muda Intelijen melakukan panen raya padi petani binaan Adiaksa di Kecamatan Trimurjo, Lampung Tengah pada Kamis kemarin. Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal bersama Menteri Desa Yandri Susanto serta Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Mantovani melakukan panen raya padi petani binaan Mitra Adiaksa di Kecamatan Trimurjo. Panen raya merupakan bagian dari musim tanam kedua tahun ini, melibatkan 142 kelompok tani yang terdiri dari 6.359 petani dengan luas lahan 4.098 hektar. Dan hasil produksi tercatat mencapai 28.688 ton gabah kering. Dalam kesempatan itu juga dilakukan penanaman benih padi di luas lahan 2.000 hektar. Sekaligus menandai dimulainya masa tanam ketiga tahun 2025. Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Mantovani mengatakan, kegiatan ini sebagai bentuk dukungan kepada program ketahanan pangan nasional. Ia berharap program petani Mitra Adiaksa dapat dioptimalkan di semua wilayah di tanah air. Dengan nanti berhasilnya panen di sini, itu kan berefek dominonya. Diharapkan nanti teman-teman Forkopimda di daerah lain juga ikut turun dalam rangka tadi mendukung programnya pemerintah pusat. Sementara Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menyampaikan, menggabungkan dukungan hukum pendampingan teknis dan manajemen lahan berkelanjutan menjadi kunci kedaulatan pangan Indonesia. Sedangkan Gubernur Lampung, Rahmat Mirjani Jausal mengatakan, pihaknya akan menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak untuk memastikan harga gabah kering panen di tingkat petani sesuai head Rp6.500 per kilogram. Ini kolaborasi yang luar biasa. Saya sebagai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tentu mengapresiasi setinggi-tingginya dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui petani Mitra Adiaksa. Karena sumber pangan kan banyak di desa. Ini sejalan dengan asta-cita Bapak Presiden yang ke-6 membangun dari desa. Kemarin di MT1 Pak Prabowo sudah menetapkan harga di 6.500. Tapi kita masih lihat di beberapa tempat ada yang menyerap di bawah 6.500. Nah, ini yang tapi tidak banyak, ini yang bisa sama-sama dikawal. Angga, TVRI Lampung melaporkan. Saudara Polda Lampung bersama Perum Bulog Regional Lampung mendistribusikan ribuan ton beras murah dalam kegiatan gerakan pangan murah yang digelar secara serentak di Indonesia. Warga dapat membeli 2 sak beras berkualitas premium dengan menghemat biaya hingga 30% dari harga pada umumnya. Antusias ratusan warga mengikuti kegiatan gerakan pangan murah atau GPM yang digelar di kantor Direktorat Samapta Polda Lampung pada Kamis siang kemarin. Warga dari berbagai kecamatan di Kota Bandar Lampung ini rela mengantri untuk mendapatkan beras murah berkualitas premium yang disediakan kepolisian bersama Perum Bulog Regional Lampung. Warga dapat membeli 2 sak beras berukuran 5 kg dengan harga Rp57.500 per saknya atau lebih hemat 30% dari harga pada umumnya. Menurut warga, kegiatan pangan murah ini membantu perekonomian rumah tangga di tengah melonjaknya harga kebutuhan pokok. Beras yang merupakan kebutuhan pokok sehari-hari saat ini sulit dijangkau karena harganya yang tidak menentu. Sangat senang sekali bisa membantu ekonomi dan membantu keuangan. Selama ini kita rasain untuk beli beras itu gimana sih Bu harganya Bu? Sangat mahal sekali kalau kita umum, tapi kali ini sangat membantu. Ini kalau untuk 1 karungnya dengan harga berapa kita beli Bu? Kalau biasanya di Paro sih bisa 75. Ini kita beli? Kita beli cuma 65.000. Kegiatan GPM yang digelar Polda Lampung bersama Perum Bulog ini diadakan di 35 titik lokasi di 15 kabupaten kota di Provinsi Lampung selama 4 bulan atau hingga bulan Desember 2025 mendatang dengan menyediakan 3.930 ton beras berkualitas premium. Sebanyak 74 ton dan 35 titik yang berada di Lampung termasuk Polda dan jajaran Polres. Untuk target kita hingga bulan Desember 2025 itu sebanyak
3.930 ton. Untuk kualitas berasnya masuk ke jenis kualitas beras premium. Jadi beras yang untuk stabilisasi harga ini berasnya jenis medium. Gerakan pangan murah ini diharapkan dapat menjaga ketersediaan bahan pangan pokok serta meringankan beban ekonomi masyarakat di tengah naiknya harga kebutuhan pokok lainnya. Agus Mukni Hakim, TVRI Lampung melaporkan. Saudara, Gerakan Pramuka menjadi salah satu sarana untuk mewujudkan generasi tangguh berbudi luhur dengan mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan serta cinta tanah air. Masa orientasi Pramuka atau MOP yang dilakukan di tahun ajaran baru merupakan kegiatan rutin madrasah untuk mengenalkan kembali kegiatan Pramuka kepada siswa baru. Menurut Kepala MTS Negeri 2 Bandar Lampung Nasron, kegiatan MOP merupakan pengenalan kegiatan Pramuka bagi siswa baru dan mendidik siswa menjadi lebih baik. Melalui MOP, siswa dapat berinovasi dalam belajar dan mandiri dalam kehidupan bermasyarakat untuk kemajuan bangsa. Sebagai tonggak awal menimba ilmu bidang pramuka di madrasah, menurut Nasron, MOP bermanfaat sebagai sarana membentuk karakter, membina akhlak dan kedisiplinan siswa. Harapan kita dengan adanya kegiatan orientasi pramuka ini adalah menanamkan dasar pada anak-anak pramuka untuk pengujian mental dan fisik mereka, sehingga mereka sudah diberikan materi-materi tentang dasar dharma pramuka. Sehingga harapan kita dengan dasar dharma pramuka yang terakhir itu, yaitu suci dalam pikiran, perbuatan dan perkataan, itu bisa dilaksanakan oleh anak-anak kita di dalam masyarakat dan di lingkungannya. Nasron juga menyatakan sebagai salah satu wahana pengembangan generasi muda Indonesia, Gerakan Pramuka memiliki peran penting dalam mewujudkan generasi tangguh dan berbudi luhur dengan mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan. Diharapkan melalui Gerakan Pramuka ini dapat terbentuk manusia berkepribadian, memiliki mental dan moral yang baik, serta menjadi patriot pembangunan dan perekat persatuan bangsa. Hendra dan Putra Irawan, TVRI Lampung melaporkan. Saudara, pemerintah Kabupaten Waikanan menggelar kegiatan Jalan Sehat Kemerdekaan dan Lomba Tradisional dalam rangka menyongsong Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia di Blambangan Umpuh. Dalam rangka menyongsong Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia tahun 2025, pemerintah Kabupaten Waikanan menggelar kegiatan Jalan Sehat Kemerdekaan di Blambangan Umpuh. Jalan Sehat Kemerdekaan yang diikuti oleh ribuan peserta dari kalangan aparatur sipil negara, anggota TNI Polri, serta Forkopimda dan masyarakat ini cukup meriah. Jalan Sehat dimulai dari depan rumah dinas Bupati Waikanan, melewati Jalan Jenderal Sudirman, dan jalan di kompleks perkantoran Pemda, lalu finish di lapangan Korpri setempat. Pemkab Waikanan juga mengadakan beragam lomba tradisional yang juga memperebutkan berbagai hadiah dan door prize. Tidak hanya itu, masyarakat juga dapat menikmati suasana dan berbelanja di berbagai stand UMKM dalam bazar gerakan pangan murah. Bupati Waikanan, Ayu Asalasia, mengajak masyarakat Waikanan selalu menjaga kerukunan dan stabilitas keamanan wilayah, serta saling memperkuat dan memperkokoh persatuan kesatuan. Ditegaskan Bupati, Jalan Sehat ini bukan sekedar aktivitas fisik, tetapi juga wujud nyata meneladani semangat juang para pahlawan. Dengan berjalan bersama, peserta diajak mengenang kembali perjuangan, memupuk rasa cinta tanah air, dan merawat semangat kebersamaan. Momentum HUT ke-80 RI juga menjadi semangat baru untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Waikanan yang mandiri dan sejahtera. Dalam rangka memperingati HUT RI yang ke-80 tahun 2025. Tujuannya adanya? Tujuannya yang pasti mempererat tali persaudaraan, menyebarkan 17 Agustus seluruh Waikanan, makanya saya suruh untuk menyiapkan bendera sama ibu-ibu, dan terakhir ini kita dengan lomba-lomba. Oke? Ada pesan untuk masyarakat? Apa? Ada pesan-pesan untuk masyarakat? Pesan-pesan masyarakat, jadikan momentum 17 Agustus ini sebagai motivasi kita. Yuswantoro, TVRI Lampung melaporkan. Saudara, Provinsi Lampung memiliki generasi muda yang potensial di bidang sepak bola.
Inspire Indonesia siap mewadahi dan mencetak pemain muda sepak bola profesional asal Lampung, sekaligus mengkampanyekan anti kekerasan melalui sepak bola. Masyarakat Indonesia termasuk Lampung kini sedang menghadapi euforia yang sangat tinggi setelah tim nasional Indonesia mampu berlaga di tingkat dunia dan munculnya Liga 1. Terlebih Bayangkara Presisi bermarkas di Lampung. Hal itu memacu semangat generasi muda Lampung untuk maju di tingkat nasional. Bahkan selama 10 tahun, Inspire Indonesia melakukan pengamatan dan mempelajari kondisi generasi muda pecinta sepak bola di Lampung dan optimis ke depan bakal memiliki bibit unggul di bidang olahraga yang merakyat ini. CEO Inspire Indonesia, John Hamilton, yang sebelumnya sempat ragu untuk membuka Inspire Academy di Lampung, optimis di Lampung memiliki potensi di bidang sepak bola setelah melihat potensi anak-anak usia 8 hingga 15 tahun. Target kita, jujur saya tidak mau kasih target. Kalau kita kasih target, itu sepertinya potensi. Saya tidak mau kasih target atau potensi untuk anak kita kurang tahu. Saya tidak tahu kalau mereka bisa menjadi pemain timnas, saya kurang tahu. Atau mungkin pemain provinsi, atau pemain Lampung, kurang tahu. Jadi kita belum punya target apapun, tetapi kita di sini untuk kasih semangat kepada pemain. Kita mau kasih melatih yang benar. Sementara manajer Inspire Academy Lampung, Yansen Octavianus menjelaskan, Inspire Academy Lampung juga sekaligus mengkampanyekan anti kekerasan, khususnya terhadap perempuan. Untuk Inspire Academy Lampung yang bermarkas di Stadion Arena Jalan Pulau Damar, Waidadi Sukarami Bandar Lampung ini, mengambil anak-anak usia 8 hingga 15 tahun. Jika ada potensi, akan ada kelas toddler usia di bawah 6 tahun. Inspire Academy Lampung juga melakukan kerjasama dengan sekolah untuk mengembangkan sepak bola sebagai kegiatan ekstrakurikuler. Kami mau bikin kurikulum karena kami bekerja dengan anak-anak muda dan hasil survei ternyata yang banyak melakukan kekerasan itu anak-anak muda. Jadi Inspire mengambil bagian bagaimana lewat sepak bola kita bisa ngajarin stop kekerasan terhadap perempuan. Jadi itulah lahirnya Pledge United program kita. Jadi kita pakai sepak bola, ngajarin anak-anak mulai dari usia 12 tahun sampai 16 tahun bagaimana mereka bisa menghormati dan menghargai perempuan. Sebagai putra Lampung, Yansen bertekad mengharumkan nama Lampung dengan melahirkan pemain muda yang mampu berbicara di tingkat nasional maupun internasional. Salah satu didikan Inspire diantaranya Ginanjar Timnas U23 Persija, Aziz Abdul Persib, dan Zalnado bek kiri Timnas Persib. Yontardi, TVRI Lampung melaporkan. Saudara, sebelum Anda memulai aktivitas esok hari, penting untuk mengetahui kondisi cuaca terkini agar semua rencana berjalan lancar. Untuk itu sebelumnya, pastikan Anda telah memiliki informasi mengenai perakiraan cuaca. Dan berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca esok, Sabtu 16 Agustus 2025, yang disampaikan forecaster Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Selamat sore pemirsa dan sobat BMKG dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG kembali hadir di hadapan pemirsa untuk menyampaikan informasi perakiraan cuaca Provinsi Lampung yang berlaku untuk esok hari Sabtu 16 Agustus 2025. Bersama dengan saya Iqbal Arif Pangestu, berikut informasi selengkapnya. Pada pagi hari secara umum wilayah Lampung diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Lampung Tengah, Lampung Timur, Tulang Bawang, dan Mesuji. Kemudian untuk siang hingga sore hari, hujan berpotensi meluas ke sebagian besar wilayah Lampung. Untuk malam hari, wilayah Lampung diperkirakan cerah hingga cerah berawan, namun masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Lampung Utara, Waikanan, dan Tulang Bawang Barat. Dan untuk dini hari, sebagian besar wilayah Lampung diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menunjang aktivitas pemirsa sekalian. Terus ikuti update informasi cuaca melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di Play Store dan juga App Store. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lampung hari ini. Tetap saksikan Lampung hari ini setiap hari Senin hingga Jumat pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Akhirnya saya Hayu Sofana mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.